Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Oktianisi, SPD AUD, CGP Angkatan 11. Saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro Modul 1.1 Koneksi Antar Materi. Pengajaran dan pendidikan merupakan dua hal yang berbeda. Yang pertama, pengajaran. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu yang berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntutan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia atau masyarakat. Dengan demikian, pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk tumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain dan menjadi mandiri. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mengenal modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan selama ini hanya sebatas pemberian materi saja. Biasanya setelah pembelajaran saya melihat nilai murid dari segi kognitif, sehingga saya menganggap ketuntasan materi lebih utama dibandingkan memahami karakter anak. Saya masih beranggapan bahwa murid sebagai objek pembelajaran dan kegiatan pembelajaran berpusat pada guru. Saya tidak berpikir apakah murid sudah memahami atau belum karena pembelajaran dilakukan tuntas apabila seluruh murid dapat mengerjakan tugas dengan selesai. Akibatnya, banyak murid yang merasa tertekan dan kurang berkesan terhadap pembelajaran. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan kurang tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh. Murid bukan lagi sebagai objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran yang dapat kita kembangkan minat dan bakatnya sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, di mana murid bebas bereksplorasi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi. Saya menyadari bahwa guru harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati agar tercipta lingkungan pembelajaran yang berpihak pada murid. Saya juga harus memberikan kesempatan pada murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya, baik itu kodrat alam dan kodrat zaman. Saya harus memahami karakteristik murid karena setiap anak itu unik sesuai dengan kodrat yang dimiliki. Hal yang akan segera saya terapkan adalah merancang dan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid tentunya. Menerapkan pembelajaran yang kreatif, kritis, dan kolaboratif. Hal yang harus segera saya terapkan di kelas dengan memegang konsep merdeka belajar, sesungguhnya pembelajaran tidak lagi menuntut melainkan menuntun anak secara mandiri, teladan bagi murid dan perkataan atau perbuatan agar dapat membimbing anak sesuai kodratnya. Dengan demikian akan terjalin komunikasi yang baik dengan murid dan memahami karakter dan latar belakang anak yang berbeda-beda. Demikian pemaparan saya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.